kondisi ekonomi negara kita saat ini konon kabarnya minus sampai 5,3 sekian persen. Assalamualaikum pemirsa. Di situ ada petani. Mari kita tanya bagaimana pendapat beliau tentang kondisi ekonomi, kondisi masyarakat, dan kondisi negara kita saat ini. Assalamualaikum Bapak, boleh kami meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari mana? Kami dari generasi muda, dari channel Hidayah Minang, mau bertanya bagaimana kondisi ekonomi, kondisi masyarakat, dan kondisi negara kita saat ini menurut pendapat Bapak. Iya, terima kasih. Ya, kalau soal masyarakat, soal ekonomi negara, ekonomi atau kondisi negara, kalau ditanya sama petani ya lucu mungkin. Tapi sebagai informasi yang dapat saya berikan kepada generasi muda seperti kalian, memandang cukup, terima kasih, cukup memperhatikan petani dan mau bertanya kepada petani. Jadi kami di kampung memiliki konsep-konsep pengetahuan dari leluhur atau warisan leluhur yang mengajarkan bahwa bertani ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia, dan bahkan menurut informasi yang beredar sekarang, di mana kondisi negara konon kabarnya sedang sulit, di mana pertumbuhan ekonomi menurut berita-berita yang saya dengar, kondisi ekonomi saat ini di masa pandemi ini pertumbuhannya menurun sampai atau minus sampai 5,3 sekian persen. Tapi di sisi lain, di mana bidang pertanian ini menjadi ketahanan ekonomi itu sendiri. Jadi sebagaimana pituah dari leluhur kita tentang mengatakan kalau kondisi ekonomi sulit, maka cepat-cepatlah kembali ke dunia pertanian, atau dengan bahasa Minangkabaunya, kalau lagi capek balik ke tanah, mangko dak kalau mau bansai dinya. Artinya leluhur kita telah memiliki berbagai konsep tentang kehidupan, tentang ekonomi dan lain sebagainya, tapi selama ini belum kita kembangkan. Jadi saat ini menjadi salah satu bukti bahwa pertanian merupakan peranan penting untuk kesehatan dan kedaulatan ekonomi negara kita sendiri. Itu berita yang Bapak dengar. Jadi mungkin kami dari petani butuh juga perhatian khusus dari pemerintah, di mana di dalam bidang pertumbuhan ekonomi negara akhir-akhir ini lebih banyak berbicara tentang industri-industri, perusahaan-perusahaan atau lain. Tapi kami petani yang memberikan peranan besar dalam ketahanan ekonomi negara saat ini kurang perhatian, di mana kelangkaan pupuk dan lain sebagainya, bahan-bahan kebutuhan petani akhir-akhir ini cukup langka. Namun Bapak sendiri mengembangkan konsep keseimbangan di dalam dunia pertanian. Jadi saya tidak menggunakan pupuk-pupuk modern atau pupuk kimia untuk mengolah sawah. Jadi hanya mengandalkan seperti ini,
keseimbangan tanah kami olah rumput-rumputan, jadi kami tidak membiasakan membakar rumputan, tapi ini bisa diolah menjadi pupuk. Nah, seperti dilihat ini kan belum menggunakan pupuk kimia, tapi melihat dari pertumbuhannya cukup bagus. Jadi inilah salah satu cara pengolahan pertanian. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi bagi para petani yang lain menjawab atau menghadapi tantangan kondisi saat ini, di mana kondisi pertanian terkendala tentang masalah pengolahan, baik itu dari pupuknya, pestisidanya, termasuk bidang pemasarannya. Jadi kami berharap pemerintah juga memperhatikan para petani yang memberikan peranan yang cukup besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang sakit saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kalian ingin tahu dari saya bisa menjadi sebuah pelajaran atau perhatian baru bagi kalian generasi muda tentang dunia pertanian. Jadi satu konsep yang luar biasa yang selalu kami kembangkan dari warisan leluhur untuk menghadapi ketahanan ekonomi, dan itu bisa dipraktekkan dan terbukti hari ini bahwa dunia pertanian memberi peranan yang cukup besar untuk menjaga kedaulatan atau kesehatan ekonomi negara secara utuh. Jadi kalian mungkin selama ini banyak yang memandang rendah para petani, atau mungkin petani tidak mengerti tentang berbagai hal, tapi kami terlalu sibuk untuk bekerja mempersiapkan kondisi pertanian kami, sehingga kami jarang berbicara tentang masalah negara, masalah politik dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan informasi yang kalian butuhkan bisa menjawab. Jadi inilah yang menjadi catatan bahwa kondisi ekonomi negara kita saat ini konon kabarnya minus sampai 5,3 sekian persen. Itu berita yang Bapak dengar tadi malam. Tapi pertanian memberikan sumbangan, dan hanya di dunia pertanian ekonomi masih tumbuh di atas atau plus di atas sekian persen. Jadi itulah sekilas mungkin. Tapi kalau kalian ingin bercerita lebih lanjut, mungkin bagusnya kita berbicara di pondok Bapak di sini. Mungkin ada informasi yang lain. Ya, kita ke pondok sambil minum kopi. Jadi inilah sawah Bapak yang diolah secara organik, di mana menggunakan memanfaatkan rumputan apa yang ada di sekitar sebagai diolah atau diolah secara organik langsung di tanah, sehingga bisa menghasilkan tanaman padi yang subur dan seimbang. Seperti itu juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti bahan pokok, cabai. Bapak juga memanfaatkan pematang sawah yang cukup luas untuk ditanam cabai, bawang, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kami masyarakat petani di sisi lain, mana yang bisa memanfaatkan kondisi atau melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita, terutama dunia pertanian, maka kondisi ekonomi saat ini cukup tidak begitu mengganggu kehidupan kebutuhan sehari-hari. Nah, kecuali anak-anak biaya sekolah dan kebutuhan yang lain-lain, mungkin itu yang terkendala saat ini. Jadi mudah-mudahan penyampaian sekilas Bapak bermanfaat. Jadi kalau ingin bercerita lebih lanjut, ayo kita ke pondok dekat, ayo.